Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pecinta cerita horor, kembali lagi bersama kami di channel Tren Horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga segala sesuatu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kami akan bercerita kembali tentang dunia perhororan. Ada seorang pemuda yang sedang berjalan pada malam hari di area sungai kecil atau parit. Dan ternyata di samping parit itu ada seorang anak kecil yang nangis minta tolong. Bagaimana cerita selengkapnya? Tonton saja video ini sampai selesai. Dan seperti biasa yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa didukung dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share. Tidak terasa, Rizky telah memasuki tahap akhir perkuliahannya. Rizky seorang mahasiswa sebuah universitas swasta di Jakarta, mengambil jurusan hukum. Saat itu dia sedang bersiap menyusun skripsi. Sebagai anak fakultas hukum yang sekaligus juga menyukai perihal lingkungan hidup, khususnya hutan, maka pilihan fokus studi skripsinya adalah hukum konservasi hutan. Rizky memiliki paman yang tinggal di Bandung yang kebetulan seorang tenaga pengajar utama di salah satu universitas di Bandung. Pamannya memang bukan seorang berlatar hukum, melainkan seorang pakar ekologi dan konservasi. Sebuah bidang ilmu yang penelitian utamanya adalah keberlanjutan pembangunan yang seiring dengan kelestarian lingkungan hidup. Rizky berpikir akan menyambangi pamannya ke kota Bandung untuk dapat berdiskusi dengannya dan mendapat masukan tentang rencana penulisan skripsinya. Hari dan waktu keberangkatan telah dia rencanakan. Minggu depan, hari Kamis sore, menggunakan bus dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Tibalah di hari yang direncanakan. Pukul 4 sore, bus yang dinaiki Rizky berangkat menuju Bandung. Tiba di kota Bandung di Terminal Liwi Panjang pukul setengah 9 malam. Kelihatannya Bandung di hari itu seharian diguyur hujan. Itu terlihat dari suasana terminal yang terdapat genangan air di beberapa titik. Terminal masih terlihat cukup banyak orang oleh para calon penumpang juga para pedagang jajanan meskipun tidak bisa dibilang ramai. Hawanya terasa dingin, apalagi bagi Rizky yang tinggal di Jakarta yang bersuhu panas. Dia sedikit menggigil. Pamannya tinggal di wilayah Ujung Berung. Ini bukanlah kali pertama Rizky menyambangi pamannya dengan menggunakan bus. Maka itu dia sudah hafal harus menyambung bus apa menuju ke sana. Dari Terminal Liwi Panjang, dia menaiki bus Damri jurusan Terminal Cicahem. Bus Damri yang dinaiki sepi penumpang. Mungkin karena memang sudah malam. Awalnya Rizky duduk di bangku paling belakang dekat pintu. Niatnya agar bisa bebas melihat pemandangan malam kota Bandung. Namun saat bus melaju beberapa meter, angin malam menerpa tubuhnya. Buset, dingin banget nih hawa, dirinya dalam hati. Dia pun berganti posisi duduk ke deretan bangku ketiga dari belakang. Tiba di Terminal Cicahem, Rizky melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan kota kecil yang berwarna hijau jurusan yang menuju arah Ujung Berung. Lokasi perumahan pamannya jika dari akses jalan utama letaknya lumayan jauh, harus menggunakan setidaknya ojek. Namun Rizky sudah tahu ada jalan potong kompas melewati jalan belakang sebuah perguruan tinggi negeri ilmu Islam. Akses jalan belakang kampus itu sudah tidak seberapa jauh lagi menuju komplek perumahan pamannya. Rizky turun dari angkot di gerbang kampus itu. Saat menginjakkan kakinya, ia merasa lega sampai juga, katanya dalam hati. Lalu dia melirik jam tangannya, pukul 10 lewat seperempat. Perutnya keroncongan lapar. Dia menghampiri gerobak tukang gorengan yang mangkal di dekat gerbang kampus itu. Karena lapar, dia memakan beberapa potong gorengan di tempat lalu membungkus beberapa lagi. Rizky pun mulai berjalan masuk ke lingkungan kampus, lalu keluar dari daerah belakang.
Sebenarnya itu bukanlah akses jalan resmi kampus itu, hanya berupa jalan kecil yang bisa dilewati kendaraan paling banter sepeda motor. Para mahasiswa yang ngekos di belakang kampus itu adalah pengguna utama akses jalan itu, lalu penduduk sekitar dan juga orang lain. Namun, tahu ada jalan potong kopas seperti Rizky malam itu. Dia bisa tahu jalan itu karena pernah diantar oleh saudaranya yang memang penduduk sekitar. Keluar dari lingkungan kampus, suasana berganti menjadi rumah-rumah penduduk. Suasananya sudah sangat sepi, karena memang sudah malam. Kondisi penerangan juga minim. Rumah-rumah di belakang kampus itu belum masuk ke komplek perumahan pamannya Rizky. Daerah rumah-rumah itu bisa dikatakan daerah perkampungannya. Sambil menahan dinginnya hawa malam, Rizky melanjutkan langkahnya. Awalnya, dia bertanya dalam hati mengapa suasana sangat sepi. Tidak dijumpainya satupun sesama pejalan kaki seperti biasanya atau penduduk yang masih beraktivitas. Oh iya, biasanya kan gue lewat sini hari masih terang. Kalau enggak siang, kalau enggak sore. Wajarlah sekarang sepi gini. Rizky tiba di sebuah jembatan kecil untuk menyeberangi parit aliran air yang cukup deras di bawahnya. Jembatan itulah juga penanda batas perkampungan dengan komplek perumahan pamannya. Saat berjalan di atas jembatan itu, dia mendengar derasnya aliran air parit di bawahannya lebih deras dari biasanya. Pastilah debit air jadi lebih banyak dikarenakan musim hujan, demikian dalam benak Rizky. Jembatan itu tidaklah terlalu panjang, hanya sekitar 2 meter, ya kira-kira selebar parit aliran air yang membelahnya. Kedalamannya juga sekitar 2 meter dari permukaan, lumayan dalam. Baru saja melewati jembatan itu sekitar 5 meter, namun masih di sisi parit itu, tiba-tiba Rizky merasakan hembusan angin kencang menerpa tubuhnya. Dia menggigil lagi. Kali ini dinginnya seolah terasa sampai ke tulang, sampai-sampai Rizky mendekap lengannya sendiri. Kemudian bersama hembusan angin itu, Rizky menghirup wangian. Dia mencium wangi bunga melati. Sebenarnya saat itu pikirannya sempat kemana-mana, berpikir bahwa ada kehadiran makhluk tak kasat mata. Namun dia melawan rasa takutnya dan berpikir positif bahwa wangi melati itu berasal dari taman rumah seseorang yang terbawa angin. Baru beberapa langkah, samar-samar dia mendengar suara tangis sesenggukan anak kecil laki-laki. Tolong, tolong, mau pulang. Begitu yang Rizky dengar. Lalu di antara temaram cahaya, Rizky melihat sosok anak kecil sedang berjongkok di pinggir parit. Namun tidak begitu jelas. Rizky melangkah hendak menghampirinya. Dia berpikir pasti yang nangis pun si anak itu. Saat di posisi di mana Rizky melihat anak lelaki itu, dia mendapati anak lelaki itu hilang begitu saja. Loh, kemana tuh anak? Herannya, Rizky menoleh ke kanan kiri, tak nampak seorang pun. Gue yakin barusan gue lihat anak kecil jongkok sambil nangis di sini, gumamnya. Dek, adek, kamu di mana, Dek? Rizky mencoba memanggil anak kecil yang dia yakini barusan dilihatnya. Tak ada jawaban, hanya suara aliran air, jangkrik dan gesekan daun yang tertiup angin. Lalu angin berhembus kembali menerpa tubuh Rizky, kembali membuatnya menggigil. Lalu wangi melati tercium lagi. Kali ini wanginya tercium pekat di hidung Rizky. Di momen itu mulailah Rizky berpikir yang aneh-aneh. Dia mulai berpikir bahwa sosok anak kecil yang dilihatnya sambil menangis minta tolong itu bukanlah manusia. Berbarengan dengan pikirannya itu, bulu kuduknya meremang berdiri. Dia lalu mempercepat langkahnya, bergegas tidak sabar ingin segera tiba di rumah pamannya. Saat jarak Rizky belumlah terlalu jauh dari situ, kupingnya kembali menangkap suara tangisan anak laki. Lalu terdengar lagi,
Tolong, tolong, tolong. Sebenarnya dia ingin berlari karena takut, namun khawatirnya nanti malah dikira maling jika ada orang yang melihatnya. Mana ada orang lari-lari di malam selarut ini kan? Kalau terlihat orang pasti curiga, kenapa, pikirnya. Setiba di pagar muka rumah pamannya, lagi-lagi Rizky merasa lega. Rasa lega yang berlipat daripada saat sampai diturun di depan gerbang kampus. Kemudian dia membuka pagar lalu langsung memasuki teras rumah. Lalu dia mengetuk pintu rumah pamannya. Assalamualaikum, Wak, 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 seru Rizky kepada penghuni rumah. Uwak adalah sebutan kepada kakak orang tua kita dalam bahasa Sunda. Namun, tidak ada jawaban. Dia melirik jam tangannya. Dilihatnya hampir pukul 11 malam. Apa udah pada tidur? Pikirnya. Lalu Rizky mencoba mengetuk lagi pintu rumah. Assalamualaikum, Wak, Wak Ajang, Wak Eli. Tidak juga ada respon. Dia mencoba sekali lagi. Wak Jajang, Wak Eli, Assalamualaikum. Ini Rizky, Wak. Pada percobaan ketiga barulah Rizky mendengar ada suara dari dalam rumah. Lalu terlihat gorden terbuka sedikit. Seseorang sedang mengintip sebelum membuka kunci pintu rumah. Rizky, kata seseorang dari dalam. Itu istri pamannya. Pintu rumah pun dibuka. Rizky melihat Wak Eli menyebutnya ditemani ketiga anaknya. Rizky diterima di ruang santai dengan televisi. Secangkir teh manis hangat disuguhi oleh Wak Eli. Maaf ya, Wak Jajang udah tidur. Capek katanya habis seharian ngajar di kampus, papar Wak Eli. Gak apa-apa, besok aja Wak. Lagian Rizky kan sampai hari Minggu di sini, balas Rizky. Kemudian Rizky dijamu makan malam. Dia meja makan sambil menemani Rizky makan malam. Wak Eli bercerita bahwa komplek perumahan sedang diteror arwah anak-anak. Katanya lagi 4 hari yang lalu sewaktu hujan deras di sore hari, ada anak kecil laki-laki yang hanyut terseret aliran air di parit dekat jembatan kecil. Anak kecil hanyut terseret air dalam bahasa Sunda disebut budak palit. Baru ketemu besokannya udah jadi mayat, cerita Wak Eli. Sejak mayat anak itu ketemu, malamnya ada suara anak kecil nangis sambil minta tolong dekat jembatan. Takut jadinya, sambungnya. Makanya tadi juga maaf ya buka pintunya lama. Takut uak mah. Mana ini malam Jumat, lanjutnya. Mendengar uraian cerita Wak Eli, Rizky jadi sulit menelan makanannya. Selesai makan malam, Rizky pamit istirahat. Rencananya baru besok dia akan menceritakan apa yang dia alami di jembatan tadi. Saat hendak tidur, Rizky sulit memejamkan matanya. Dia terngiang suara anak kecil itu. Tolong, tolong, tolong.